Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahyatul Fikriyah, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan judul Sosiologi Hukum. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu Ibu Neng Yani Nurhayani SIM, serta teman-temanku yang berbahagia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sosiologi hukum gitu ya. Jadi sosiologi hukum itu adalah hukum positif yang berlaku, artinya baik segi isi maupun bentuknya yang mudah berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi itu sendiri. Menurut Schut, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan. Jadi sosiologi hukum ini sebenarnya untuk mengungkap kasus. Sebenarnya sama tidak sih antara hal-hal yang sudah diatur dengan praktek di lapangan? Nah, menurut Roni Sumitro, ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu law in books dan law in action. Law in books disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Nah, sedangkan law in action disebutkan sebagai studi tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Nah, di sini bisa dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Jadi kalau law in books itu kaitannya dengan konstitusi atau keteraturan yang sudah tertulis, sedangkan gejala sosial adalah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Menurut pemikiran Surjono Sukamto, menengahkan ruang lingkup hukum yang mencakup yaitu Know-Wissenschaft atau Sollen-Wissenschaft, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah. Kemudian Rechtswissenschaft atau Civilwissenschaft, yaitu ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Nah, sebenarnya bagaimana sih skema ilmu hukum itu? Jadi, ilmu hukum dalam sosiologi itu seperti halnya yang saya terangkan tadi, itu dua hal. Bagaimana praktiknya dan bagaimana kajiannya. Lalu apa saja sih hal-hal yang dipelajari dalam sosiologi hukum? Ini dia. Yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan, yaitu disiplin yang memfokuskan pada seluruh cakupan dan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial, baik antar personal, personal dan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Nah, sosiologi memfokuskan terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Meskipun demikian, hal-hal yang dicakup dalam ruang lingkup hukum sangat berkaitan dengan sosiologi. Untuk itu mengapa dikatakan sosiologi hukum?
Nah, yang kedua adalah objek. Objek dari ilmu hukum, sosiologi hukum itu sendiri. Yang pertama adalah hukum dalam wujudnya atau government social control dan warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, yang menjadikan government social control di sini adalah pemerintah dan perangkat-perangkat hukum yang menata keteraturan. Sedangkan warga masyarakat sebagai makhluk sosial di sini adalah kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ada yang diatur dan ada yang mengatur. Itulah objek dari sosiologi hukum. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari sosiologi hukum? Yaitu fungsi. Fungsi dari sosiologi hukum ini berkaitan erat dengan kajiannya, yaitu berupa filosofis, sosiologis empiris, dan juga yuridis. Bagaimana sih kajian terhadap filosofis dan apa fungsinya begitu? Setiap masyarakat selalu mempunyai red state, yakni apa yang masyarakat hadapkan atau harapkan di dalam hukum itu. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk. Pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan yang lain sebagai termasuk pandangan tentang dunia ini. Seperti halnya cita-cita kita yang tertuang di dalam Pancasila. Kita berharap bahwa masyarakat Indonesia benar-benar dapat menyelenggarakan falsafah Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang kedua adalah fungsi secara sosiologis empiris. Nah, dasar dari fungsi ini adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan, dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku masyarakat. Sehingga empiris ini dapat dilihat dari hal-hal yang sudah terjadi, yang dikaji, dipelajari untuk pelajaran ke depannya. Dengan dasar sosiologis empiris, sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum. Yang pertama adalah teori kekuasaan. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Yang kedua adalah pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Nah, di sini adalah nilai-nilai demokrasi dari sosiologi hukum itu sendiri. Nah, terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum, fungsi hukum sosiologi atau sosiologi hukum adalah seperti halnya yang dikatakan oleh Lawrence Friedman, menyatakan bahwa the legal system is not a machine, it is run by human being. Yang artinya interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan. Jadi bukan mesin, tetapi ini berjalan atas pergerakan manusia itu. Lebih lanjut, Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 komponen yang cukup dominan mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni yang pertama komponen struktural, kemudian yuridis, dan legislatif. Baik, kemudian kajian serta fungsi yang ketiga yaitu secara yuridis. Kefungsian yuridis atau normatif suatu peraturan dan kaidah merupakan bagian dari suatu hukum tertentu di dalam kaidah hukum yang menunjuk terhadap satu dengan yang lainnya. Sistem ini terdiri atas keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam
kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa berfungsinya yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni atau Rein-Redsley. Nah, kefungsian yuridis dari kaidah hukum ini diperinci dengan syarat-syarat. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Sehingga setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak asal. Jika tidak, maka akan terjadi akibat yang fatal dan batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya tidak berfungsi. Misalnya, peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dan DPR. Jika tidak, maka undang-undang tersebut batal. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis hukum dengan materi yang diatur. Nah, ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk pembatalan produk hukum tersebut. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU adalah hal tersebut diatur, undang-undang maksud saya. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam keputusan presiden, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Kemudian yang terakhir adalah keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Nah, apabila cara-cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Jadi itulah hal-hal yang terdapat dalam fungsi yuridis sosiologi hukum. Nah, kemudian apalagi yang dipelajari dalam sosiologi hukum? Yang terakhir adalah metode. Metode ini adalah cara mempelajari. Nah, apa? Yaitu dengan studi ilmiah. Jadi ada indikator tertentu, ada prosedur tertentu di dalam mengkaji suatu masyarakat tersebut dalam bidang hukum. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum di dalam sosiologi hukum. Nah, filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Karl Vogt berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Ia menantang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk itu di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Nah, gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir deduktif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Nah, analisis inilah yang sedemikian menghasilkan lingkungan sosiologi hukum. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak dia sadari dan organik. Untuk itu hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya saja kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut atau konsep otonominya. Kemudian yang kedua adalah hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks hingga membentuk peradaban modern. Nah, kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat atau popular consciousness. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habit hukumnya, seperti mereka yang memiliki bahasa adatnya atau Volksgeist, jiwa dari rakyat. Itu akan tampil sendiri dalam hukum
atau suatu bangsa. Nah, aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak, pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan. Tetapi dengan sejarah ini lebih melihat berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut dalam aliran sejarah gitu. Jadi tetap tenggelam di bawah arus normatif positivis yang kuat di abad di-19. Kemudian tentang filsafat. Menurut Sumaryono, filsafat ini merupakan interpretasi tentang hidup manusia. Jadi dalam hukum itu mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Nah, berkaitan dengan kaidah hukum normatif hukum yang merupakan ketentuan dan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tingkah laku. Nah, dengan demikian kaidah hukum bersifat umum namun pasif. Nah, hal itulah persoalan-persoalan dari sejarah maupun filsafat yang memiliki ciri khas, yaitu dalam memecahkan masalah yang selalu bermunculan pertanyaan-pertanyaan dalam sosiologi hukum. Misalnya ketika seorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan, mengapa? Atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan begitu. Jadi mengapa sih harus ada pembedaan gitu? Dengan demikian pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup sedemikian rupa dan komprehensif atau menyeluruh. Sehingga begitulah peran dari sejarah maupun filsafat di dalam sosiologi hukum. Oke, baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai aliran-aliran atau madhab di dalam sosiologi hukum. Gitu. Jadi terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran positif. Aliran ini hanya membicarakan kejadian yang dapat dinikmati dari luar secara murni. Mereka tidak mau dimasukkan atau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Blake. Blake menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan atau polite dalam sosiologi hukum. Menurut Blake, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Sehingga sosiologi hukum itu bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Nah, positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau teologis dan para pendukungnya atau metafisik, digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual. Yang tidak lain adalah kaum positivistis itu sendiri yang latar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme dengan hal-hal tentang pengetahuan dan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah aliran normatif. Nah, menurut aliran ini, hukum bukan sebagai fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai, gitu. Sehingga hukum itu mengandung nilai-nilai yang bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut gitu dalam masyarakat. Nah, menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif. Karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik maupun ekonomi. Jadi kedua hal ini merupakan aliran-aliran di dalam pengembangan sosiologi hukum. Next. Baik, yang selanjutnya adalah peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Siapakah? Di antaranya adalah Durkheim. Dalam karyanya Division to Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum, yaitu lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk masyarakatan adalah hukum. Sehingga pada hakikatnya banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan-hubungan antara tipe hukum
dan masyarakat yang serba meliputi banyak hal. Nah, sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Nah, hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak, dan dagang. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dengan dua tipe kesetiakawanan ini berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi yang berbeda, namun terorganisasi meskipun berlainan. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiringi dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang. Dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Jadi satunya mengekang, satunya dipulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang disebut dengan represif. Adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat begitu. Jadi kayak terlihat ini salah, harus diberikan efek jera dan suatu penghinaan atas suatu kehormatan. Entah itu hukuman mati maupun hukuman badan. Penghapusan kemerdekaan atau semata-mata beban mental, beban moral di muka umum. Nah, sesungguhnya sanksi represif ini melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Kemudian yang sebaliknya yaitu sanksi-sanksi bersifat memulihkan, yaitu melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang di individual. Hal ini dinamakan dengan hukum restitutif, menjamin pembagian bebas kerja sosial merupakan akibat dari diasosiasikan dengan idaman kolektif yang luas dan membolehkan pengkhususan. Nah, jadi dengan hal-hal yang terjadi seperti inilah diberikan dasar-dasar sosiologi hukum sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah Digweed-Levy dan Hariri. Nah, tiga peta dasar sosiologi hukum bangsa Prancis ini, gitu ya, adalah murid dari Durkheim, gitu. Jadi penerusnya Durkheim tadi. Tetapi Hurirola yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme. Jadi bagaimana yang ada di masyarakat atau real dan juga idealis dari pemikiran-pemikiran sebagai suatu dasar adanya sosiologi hukum itu. Sebaliknya, Digweed menganggap dirinya realistis, bukan naturalis dalam orientasinya. Jadi beda gitu ya. Sedangkan Levy cenderung kepada subjektivitasnya yang sangat idealis. Jadi meskipun ketiganya ini adalah petak dasar gitu ya, tapi memiliki pemikiran-pemikiran dan alur yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian dari kesetiakawanan itu lahirlah yang namanya hukum objektif. Hukum objektif ini semata-mata menguasai nilai sosial yang berlawanan dengan negara. Bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya, yang dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Berbicara tentang hak individu dan hak masyarakat, yaitu sama saja membicarakan sesuatu yang ada. Nah, inilah dasar-dasar tipologi yang melahirkan dasar-dasar sosiologi hukum. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah batas penggunaan hukum. Gitu ya. Batas-batas penggunaan hukum. Di antaranya adalah hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Jadi hal-hal yang terbukti secara fisik, tidak secara hakim. Dari batin maksudnya. Hal-hal yang menyangkut perasaan dan sebagainya itu tidak dapat dibahas di dalam hukum. Untuk itu, hukum hanya berlaku pada hal-hal yang terlihat jelas atau lahiriah.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah batasannya dalam menerapkan sanksi gitu. Seperti halnya yang dikatakan oleh Edwin Sutherland, when the morals are adequate, laws are unnecessary. When the morals are, the laws are ineffective. Jadi untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum itu diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Jadi tidak asal. Jadi memang ada wadah yang mewadahi atau menjadi media di dalam aplikasi sosiologi hukum itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang sosiologi hukum. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sengaja memang saya tulis poin-poinnya saja yang ada di PowerPoint dan lebih jelasnya bisa disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.